Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Bapak akan menyampaikan sedikit materi yang sebelumnya Bapak bahas ya. Jadi mohon maaf memang di beberapa minggu sebelumnya Bapak itu fokus di kampus dulu ya. Kebetulan memang itu jadwalnya di hari Senin dan memang di waktunya itu siang hari. Ya otomatis Bapak dengan berat hati meninggalkan kalian gitu kan, meninggalkan jam ngajar Bapak. Nah nggak apa-apa, tapi di sini Bapak mencoba membahas lah ya, mencoba membahas nanti supaya kalian bisa lebih paham lagi. Nah, di pertemuan pertama kita kan sudah membahas apa itu coding ya. Coding itu kan yang Bapak bahas, coding itu ialah sebuah instruksi yang kita tulis atau kode yang kita tulis untuk komputer ataupun program. Ya intinya komputer lah ya. Komputer bisa memahami apa yang kita tulis, dan kita menulis kode itu nggak ngasal gitu kan. Ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan dalam menulis kode. Nah, kode ini yang nanti diterjemahkan oleh komputer gitu kan, untuk dijalankan atau dilaksanakan apa yang kita mau. Nah, itu fungsi dari coding. Itu coding ya. Jadi coding itu penulisan serangkaian instruksi yang dapat dipahami dan dieksekusi atau dijalankan oleh komputer. Nah, kode yang kita tulis tadi itu bisa bisa kita pahami itu juga sebagai bahasa ya, atau intinya kode itu merupakan bahasa atau interaksi atau jembatan yang menjembatani manusia dengan komputer. Nah, itu kita sebut biasanya bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu berisi kode-kode tadi yang kita tulis, yang kita buat gitu kan. Nah, yang kemudian dipahami oleh mesin atau komputer. Jadi fungsi dari bahasa pemrograman itu jembatan atau interaksi yang manusia buat, bahasa yang dibuat manusia untuk komputer dan manusia. Nah, bahasa pemrograman yang tadi saya bilang ya, jembatan antara manusia dan mesin, itu banyak sekali jenisnya. Nah, yang kita praktikkan ya biasanya ya itu, atau memang yang mudah kita pahami sebenarnya itu bahasa Python ya. Bahasa Python itu memang, atau Python itu sering banget dipakai ya oleh pelajar ya, karena memang mudah dipahami dan mudah diterjemahkan. Berbeda dengan bahasa pemrograman Java, C++, dan JavaScript ya, yang memang kita harus mengulik lebih dalam gitu kan, yang memang keterbatasan waktu dan juga alat ya. Jadi ya mungkin yang kita kaji ya ke depannya memang itu lebih ke bahasa Python. Nah, Python ini mudah dibaca dan biasanya sangat populer ya di dunia coding ya, di dunia AI bahkan, karena memang yaitu tadi kita mudah membaca dan menerapkannya. Nah, bahasa pemrograman tadi itu merupakan alat yang kita gunakan untuk menulis kode, untuk jembatan antara manusia dan mesin. Nah, Java sendiri biasanya itu digunakan untuk aplikasi ya. Jadi dia pemrograman bahasa kodenya itu untuk aplikasi-aplikasi yang memang
biasanya adanya di Android gitu kan, atau aplikasi kalau zaman dulu Nokia ada aplikasi Java gitu kan. Nah, kalau C++ itu biasanya bahasa pemrograman yang untuk konteksnya lebih berat lah, kinerjanya lebih tinggi gitu kan, biasanya digunakan di sistem operasi, bahkan di dunia game gitu kan. Nah, itu C++. Kemudian ada JavaScript. JavaScript itu bahasa pemrograman yang dibuat untuk yang ditujukan ya untuk pengembangan web ya. Itu JavaScript. Biasanya pengembangannya melalui Node.js nih. Di sini Node.js. Node.js itu apa? Yaitu JavaScript. Server JavaScript. Nah, biasanya orang-orang developer web itu makanya ini JavaScript, pasti sangat penting itu. Kepake di front end web development, bahkan di back end web development. Kemudian kan materi selanjutnya ada AI. Nah, KKA itu kan singkatan dari coding dan kecerdasan artifisial, atau bahasa Inggrisnya artificial intelligence, yaitu merupakan bidang ilmu yang berfokus pada penciptaan komputer atau mesin yang cerdas gitu kan, atau kecerdasan artifisial yang fungsinya untuk meniru manusia, untuk belajar gitu kan, untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan bahkan banyak ya sekarang itu AI itu kerjaannya sangat membantu manusia banget gitu kan, mulai dari menerjemahkan, pengenalan wajah, bahkan ada yang otomatisasi menghitung jumlah melalui kamera ya. Kamera mendeteksi jumlah yang melewati itu langsung terhitung, itu luar biasa sekali. Atau bahkan dunia robotik ya, atau di dunia yang sudah digunakan ya, yang sekarang di Indonesia itu banyaknya di ETE ya, tilang elektronik kan, itu kan pakai AI juga itu. Atau ada peternak menggunakan AI untuk menghitung jumlah hewannya gitu kan, tanpa menghitung manual. Misal contoh, orang punya bebek banyak gitu kan, kalau ngitung manual per hari itu kan susah mendeteksinya, makanya dibuatlah AI untuk mendeteksi hewan yang dia punya itu kan. Ada udah diciptakan itu, ada. Kemudian cabang-cabang AI itu sendiri ya banyak ya, ada ya, di sini saya menampilkannya 4. Nah, sebenarnya ada banyak ya. Nah, yang pertama ada machine learning. Machine learning itu ya komputer yang diciptakan untuk bisa belajar dari data ya, data yang dia punya, yang kita punya gitu kan. Itu komputer bisa belajar. Kemudian ada natural language processing. Itu fokusnya pada interaksi antara komputer dan manusia yang memungkinkan komputer itu memahami dan bisa menafsirkan, bahkan memproses apa yang manusia mau, paham bahasa manusia. Contoh ya, kalau kalian nggak percaya, coba aja di AI seperti ChatGPT, Gemini, dan lain sebagainya dan sejenisnya ya. Kalian coba pakai bahasa gaul misalkan, woi bro, lu bisa jelasin nggak ini gitu kan, pasti AI bisa tahu nanti jawab. Itu luar biasa lah NLP. Bahkan NLP ini udah banyak diterapin di chat AI ya. Bahkan di AI Islam AI ada itu pakai NLP juga. Kemudian ada robotik pakai kecerdasan AI dalam bentuk robot ya. Contohnya ya robot-robot yang sekarang ada, itu apa itu ya namanya, saya lupa lagi. Ada lah punya kecerdasan. Kemudian ada computer vision ya, yang tadi mengenali gambar, melihat melalui kamera atau video ya, itu computer vision bisa
mendeteksi objek dan lain sebagainya, bahkan wajah dan lain sebagainya. Tadi ya ini ya machine learning bisa dilihat saja. Nanti kita lanjut ke NLP tadi ya, cabang mungkin udah, kita lanjut ke computer vision tadi ya. Oh, bisa juga nih mendeteksi, membantu dokter mendiagnosis penyakit dari gambar medis atau ya pengenalan wajah gitu kan ya. Di HP kita pun ada ini pengenalan wajah nih. Kan ada tuh face unlock ya. Kemudian contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari ya banyak lah ya. Google Translate termasuk kecerdasan juga sih ya. Atau di ChatGPT kamu pengen nerjemahin bisa itu langsung. Filter spam email, AI bisa memfilter email-email yang spam, yang apa ya, yang dikirim secara terus-menerus dengan tujuan phishing atau penipuan ya. Atau chatbot layanan pelanggan. Nah, ini biasanya diterapkan nih, banyak sekali nih chatbot layanan pelanggan ini. Contohnya kalau kalian punya provider misalkan, biasanya ada juga tuh chatbotnya. Atau di layanan pemerintah pun sekarang sudah banyak chatbotnya. Jadi nggak harus standby manusia terus-menerus di depan layar gitu kan. Enggak, tapi yang membalas bot gitu kan, biar cepat. Nah, biasanya itu untuk menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang memang pasti sudah sering ditanyakan gitu kan. Nah, sehingga yang menjawab bot gitu kan. Atau di dunia all shop, online shop ya, itu biasanya juga kita sering nemuin tuh chatbot. Misalkan kita yang ngechat seller ya, halo gitu kan, atau assalamualaikum, langsung dijawab, langsung cepat banget gitu kan jawabannya. Nah, itu merupakan itu juga jawaban dari chatbot ya, atau komputer yang membalas gitu kan, bukan manusia. Atau bisa merekomendasikan film, bisa menerjemahkan, atau bisa membuat menyuruh AI untuk membuat PowerPoint gitu kan. Nah, yang saya tampilkan ini juga yang membuat AI. Oke. Nah, lanjut, ada prakteknya nih. Praktek pertama itu ada perintah yang namanya print hello world. Nah, perintah print itu untuk fungsinya untuk menampilkan output ke konsol atau layar. Biasanya ini perintahnya print. Nah, yang ditampilkan nanti hanya teksnya saja. Jadi perintahnya print, di belakang layarnya ada printnya, print hello world. Nah, nanti yang ditampilkan di layar di HP kita misalnya itu hanya sekedar hello world. Contoh misalkan di notif-notif aplikasi itu mereka menggunakan kode-kode, contohnya kode ini, kode Python ya. Perintahnya menggunakan print. Nah, print ini teksnya ini. Nah, ini yang di belakang layarnya. Nah, kemudian yang ditampilkan nanti hanya ini saja. Gitu. Begitu ya. Contohnya ada Programiz ya, Python online compiler ya. Kita misalkan bisa nih di sini nih buat misalkan print misalnya nah, misalkan selamat malam. Nah, karena ini udah malam ya, saya buatnya misalnya ini print selamat malam. Kita run, nanti outputnya selamat malam. Paham ya? Begitu ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan pertama. Semoga kalian bisa memahami apa itu coding dan AI. Oke, begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.